ini dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang lalu sudah kita paparkan tuh panjang lebar, satu di antaranya yaitu talil Quran, yaitu orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, senang dengan Al-Quran. Puncaknya adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Apa amalan yang kedua adalah, kata baginda Rasul, golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah itu adalah wahafidhil lisan. Mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga lisan mereka, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minas sahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Ketua Badan Kenajiran Masjid Babus Salam beserta dengan jajaran kepengurusannya, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru, para ustadz dan ustazah, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, mudah-mudahan kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan berselawatlah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berhadir di rumah Allah yang mulia ini insyaallah akan mendapatkan pertolongan syafaat dari baginda Rasul di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di dalam sabdanya Rasul menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Yang artinya, barang siapa yang keluar dari rumah mereka duduk berkumpul di majelis ta'lim, di majelis ilmu, maka orang-orang tersebut, kata baginda Rasul, dapat ganjaran pahala jihad fi sabilillah. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ganjaran pahala tersebut. Sampai kapan didapat? Sampai mereka nanti kembali ke rumah mereka masing-masing. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah
yang akan mendapatkan ganjaran pahala jihad fi sabilillah di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sampaikan ada 4 golongan manusia yang kata baginda Rasul, 4 golongan manusia ini mereka nanti akan dinanti-nanti oleh surganya Allah, dirindukan oleh surganya Allah. Dalam sabdanya Rasul mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Kata baginda Rasul, ada 4 golongan manusia, yang 4 golongan manusia ini dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang lalu udah kita paparkan tuh panjang lebar. Satu di antaranya yaitu talil Quran, yaitu orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, senang dengan Al-Quran. Puncaknya adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Apa amalan yang dilakukan? Senantiasalah membaca Quran. Dalam keadaan apa? Contohnya tadi, selesai kita melaksanakan ibadah salat, kita baca Quran, Bu. Ya, Bu ya. Berdasarkan anjuran Nabi, Rasul mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin ma'tubatin kana fi zimmatillah ila salatil ukhra, kata baginda Rasul. Yang artinya, barang siapa yang selalu dan senantiasa membaca ayatul kursi selepas ia menunaikan ibadah salat, maka orang-orang tersebut kana fi zimmatillah, mereka dalam naungan Allah, mereka dalam zimmahnya Allah, jaminan Allah, ila salatil ukhra, sampai mereka nanti berjumpa dengan salat yang berikutnya. Maka insyaallah kita nih Pak, kalau niat kita ikhlas lillahi ta'ala, insyaallah kita berada dalam jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita dinaungi oleh Allah sampai kita nanti insyaallah berjumpa dengan salat yang berikutnya. Kalau seandainya Pak, Bu, ditakdirkan Allah kita wafat, maka insyaallah wafat atau kematian kita adalah kematian yang didasarkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sabda lain Rasul mengatakan, man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin ma'tubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut, kata baginda Rasul. Barang siapa yang senantiasa membaca ayatul kursi selepas ia menunaikan ibadah salat, tidak ada yang bisa menghalanginya masuk ke dalam surganya Allah, melainkan kematian, Bu, ya Rabb. Dengan kita istiqomah baca ayat kursi selepas kita menunaikan salat, akan membawa kita kepada keridhaan Allah, cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Bu, catatannya Pak, ayat kursi itu adalah bahagian daripada ayat-ayat yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. 6.236 ayat, satu diantaranya adalah ayat kursi yang terdapat di dalam surah yang kedua. Surah yang pertama, surah Al-Baqarah, di ayat yang, surah yang kedua, surah yang kedua, surah pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga apa Bu? Ali Imran, keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah, keenam apa Bu? Al-An'am, ya. Ketujuh Al-A'raf, kedelapan Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus, sampai terakhir nanti Bu. Terakhir surah An-Nas ya Bu ya, 114 surah. Jadi surah Ayatul Kursi itu masuk dalam kategori ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 255. Satu ayat kita baca, Bu. Enggak sampai 1 menit, Bu. Insya Allah dengan kita istiqomah selalu mengamalkannya, cinta dan ridha Allah akan datang kepada kita, Bu. Maka harus diamalkan dengan
istiqomah, Bu. Mudah-mudahan itu akan menjadi jalan kita untuk mendapatkan ridha Allahu Subhanahu wa taala. Ilmu yang berkah itu, Bu, udah paham diamalkan. Jangan awak udah paham diangguri aja. Alah, udahlah biarin aja, males. Malesnya banyak kali. Baca, Bu. Ya. Kita ini udah banyak umur kita, Bu. Ya kan, Pak? Nggak tahu kita apakah ibu duluan atau saya. Aku bukan nakut-nakuti. Ustaz ini baru mulai ceramah dan nakut-nakuti aja katanya. Nggak, Bu, ya. Jadi amalkan. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahannya kepada kita. Itu yang pertama ya, Bu, ya. Talil Quran, baca Al-Quran. Senantiasa dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran. Puncaknya adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Itu yang pertama, Bu. Golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah, kata baginda Rasul, golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah itu adalah wahafidhil lisan. Mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga lisan mereka, Bu. Dari mengucapkan ucapan yang buruk, Pak. Dari mengatakan perkataan yang jelek, Bu. Dari mengungkapkan ungkapan, ucapan, perkataan yang busuk, fitnah, ghibah, menggunjing, adu domba, dan lain-lain sebagainya yang dilakukan oleh perkara lisan, Pak. Hati-hati ya, Wak. Ya. Mulut kita nih bisa jadi sumber malapetaka bagi kita di hadapan Allah, dan bisa juga menjadi sumber kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung kita yang mempergunakannya, Bu. Maka jaga lisan kita. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, dirindukan oleh surganya Allah, itu salah satu syarat bagi orang beriman itu adalah untuk selalu menjaga lisan mereka, ucapan mereka, Bu. Allah yang perintahkan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa mengungkapkan, mengatakan, mengucapkan kata-kata yang baik, yang benar. Al-Quran yang menyatakan, Bu. Al-Quran surah ke-33, surah Al-Ahzab, di ayat yang ke-71, 70 sampai 71. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah, tunduk patuhlah engkau kepada Allah, jangan ingkari Allah, dan hendaklah engkau orang-orang yang beriman untuk selalu mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang pantas, patut. Jangan mengucapkan kata-kata yang buruk, menggunjing orang, menggibah orang, mengejek orang, mencaci orang. Kata Allah, kalau kau sudah bertakwa kepada Allah dan engkau senantiasa selalu mengucapkan kata-kata yang baik kepada saudaramu, maka niscaya Allah akan sempurnakan untukmu amalan-amalanmu, kata Allah. Ya Rabb, disempurnakan amalan-amalan kita oleh Allah, Pak. Dan barang siapa, kata Allah, yang selalu tunduk kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga lisan kita, Bu. Ini perkara lisan ini memang mudah, tapi ya Rob, sering menjatuhkan orang, sering menjerumuskan orang, Bu. Gara-gara ucapan, gara-gara omongan, hubungan persaudaraan di antara dua saudara putus, Bu.
gara-gara ucapan, gara-gara omongan, persahabatan di antara dua sahabat renggang, Bu. Gara-gara ucapan, gara-gara omongan, tetangga nggak cakap-cakapan, Bu. Hati-hati kita, Bu. Maka jaga lisan kita, Bu. Jaga ucapan kita, Bu. Jangan sampai ucapan kita ini menyakiti orang lain. Jangan sampai ucapan kita ini menyinggung perasaan orang lain, Bu. Jangan suka memfitnah orang. Jangan suka menggibah orang. Jangan suka mengadu domba orang. Ini kan awak kebiasaannya buruk kali. Pantang orang salah sikit. Nomor 1, nyinyir kali mulutnya. Ya Rob, cocotnya jelek kali. Amit-amit. Betul lah. Ada orang salah sikit, dah selesai. Jadi omongan, betul. Maka jangan, Pak. Kalau dulu belum mengaji, mulut kita nomor 1. Belanja ke kedai sebelah, cuman beli toge-nya setengah kilo. Tapi gosipnya 2 jam, ya Allah. Yang diomongi, orang satu kampung tahu semua dia masalah orang. Hati-hati, taubat awak, Bu. Itu kebiasaan buruk itu tahun lalu itu. Hari ke depan harus lebih baik. Tinggalkan itu, Bu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bangkrut nanti di sisi Allah. Orang-orang yang bangkrut itu bagaimana, Ustadz? Pahala sholatnya banyak. Pahala puasanya banyak. Pahala bacaan Qur'annya hebat. Pahala birrul walidainnya hebat. Tapi ketika nanti mereka berhadapan dengan Allah, mereka ini menjadi orang-orang yang bangkrut. Apa sebab? Karena kejahatan lisannya. Hari itu orang-orang yang dulu diburuk-burukkannya, orang-orang yang dulu dijelek-jelekkannya, orang-orang yang dulu suka diribahinya, mengadu kepada Allah. Ya Rob, orang ini memang hebat sholatnya, ya Rob. Ya Rob, orang ini memang hebat puasanya, ya Rob. Ya Rob, orang ini memang hebat, ya Rob, bacaan Qur'annya, ya Rob. Tapi nama baikku hancur. Tapi nama baikku rusak. Tapi kehormatanku hancur, ya Rob. Gara-gara ucapannya, ya Rob. Hamba memohon keadilan kepadamu, ya Rob. Pada hari itu tidak ada dirham, tidak ada dinar. Maka sebagai penggantinya, Bu, Pak, Allah pindahkan pahala orang yang rajin sholat itu tadi tapi mulutnya lancip, cocotnya jelek, dipindahkan kepada orang yang dulu disakitinya karena lisannya. Kan rugi ya, Wak. Transfer pahala. Ya Rob, hati-hati kita, Bu. Ya, Bu, ya. Maka kata Nabi dalam sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Kata baginda Rasul. Sesungguhnya, kata baginda Rasul, orang yang selalu memperhatikan keburukannya, katanya. Orang yang senantiasa menyibukkan dirinya dengan kesibukannya itu adalah orang-orang yang terbaik. Apa sebab? Karena dengan dia selalu memperhatikan, mengintrospeksi keburukan yang ada dalam dirinya, menyebabkan ia tidak sempat memikirkan keburukan orang lain. Itu orang yang paten tuh, Bu. Ngapailah aku jelek-jelekkan kakak itu. Orang kejelekanku pun lebih banyak, katanya. Sadar diri dia lah, ngapailah aku ceritai orang. Nanti aku kok diceritai orang, dipitnah orang, hancur nama baikku. Tuh. Lebih banyak dia bermuhasabah diri, mengintrospeksi diri dia. Itu orang yang paten tuh, Bu, orang yang bagus itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kita, Pak, Bu. Jangan suka lancip kali mulut kita nih, Bu, ya. Karena Rasul pernah mengatakan dalam salah sabdanya, kata Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma urijabi marartu biqaumin lahum azfarun min tuhasin yahmisuna wujuhahum wa suduruhum faqultu man haula ya Jibril qala haula illadzina ya'kulu naluhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya kata baginda Rasul, sesungguhnya ketika aku dulu di Isra Mi'rajkan
oleh Allah Subhanahu wa taala, aku melihat sekelompok manusia, kata baginda Rasul, yang mereka memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga yang berasal dari neraka jahanam, kata baginda Rasul. Kemudian dengan kuku-kukunya tersebut mereka menggaruk-garuk muka mereka sendiri. Dengan kuku-kukunya tersebut mereka menggaruk-garuk dada mereka sendiri. Lantas aku bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa mereka ini ya Jibril? Maka Jibril menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang hobinya dulu waktu hidup menggunjing, kata Jibril. Dan mereka itu dulu adalah orang-orang yang dulu waktu hidupnya suka menjelek-jelekkan kehormatan orang lain, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati kita, Bu, yang suka ngosip, yang suka menggunjing, yang suka menggibah. Hentikan perbuatan kita tersebut, Bu. Cukup sudah, Bu. Masa yang lalu yang buruk-buruk tinggalkan, berubah kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka lancip kali mulut kita. Ini sama aja, Bu, laki-laki, perempuan sama aja. Kalau yang memang hobinya nyinyir, ya nyinyir betul. Cocotnya ya Allah panjang kali. Ada orang model kayak gitu? Nggak ada. Ada orang bilang perempuannya Ustadz yang hobi nyeritain orang. Tak ada. Zaman sekarang ini laki-laki perempuan sama aja. Kalau udah nyinyir, tapi yang ku bilang bukan orang sini. Jangan marah. Orang sini kan nampak, ya Allah, orang Babu Salam ini orang baik, pendiam orangnya. Nggak suka nyeritain orang. Kenapa? Rajin mengaji, paham ilmunya. Ini kan ulang-ulang kaji aja nih ya kan, Bu. Maka jangan, Bu. Pantang nengok orang salah sikit, ya Allah, udah. Mulutnya panjang. Ada orang baru nikah, namanya orang baru nikah, bahagia ya kan? Tapi kebetulan suaminya tinggi besar, berjambang, hidungnya mancung, badan tegap, kulitnya sawo matang, ganteng lah pokoknya. Matanya bulat, ya Allah, rambutnya lurus dan ikal, cantik, ganteng, tinggi besar. Kebetulan dia cinta sama istrinya kebetulan agak pendek memang. Pendek tonggek, ya kan? Itulah. Agak pesek pula lagi. Wih, ya Rabbi. Mulut awak lah nomor 1 paling nyinyir komen. Jago kali itu orang. Bodoh apa buta matanya ya. Ya Allah. Gantengnya, aku maulah jadi bini dia. Kata, ya Allah, amit-amit, nek. Udah tua, nek. Amit-amit kali. Iya. Kok pau kali jadi laki-laki ya, udah ganteng, tinggi besar, berjambang, is katanya. Bini kok tonggek, pendek, jelek, kata ya Allah. Bodoh. Orang dia yang nikah, kok awak yang usil tuh, jahat kali itu mulutnya. Udah, kalau udah kayak gitu ceritanya panjang tuh. Ini pasti main dukun ini, nggak mungkin lah. Kalau orang yang waras nggak mungkin milih dia, kata ya Rob. Panjang kali lah ceritanya. Orang gila lah berarti orang itu dibilang ya Allah. Tuh kebiasaan kita tuh, mulut jahat kali, lancip kali, betul. Awalnya berbuat baik, ibadah, tapi ujung-ujungnya hancur amal ibadah awak. Apa contohnya? Wirid. Ya kan, Bu, wirid tuh kan bagus tuh, silaturahmi. Ibu-ibu datang, ya Allah, Bang, aku permisi ya Bang, mau kemana sih Dek? Hari Jumat nih lo Bang, ada perwiritan. Ada ustadznya, Dek? Pasti dong, namanya perwiritan kami, katanya ya Rob. Kalau nggak ada wiridnya, nggak kami gitu loh, kata ya Allah. Di mana wiridnya, Dek? Hari ini wirid akbar Bang. Di mana? Masjid, ya Allah. Ya udahlah Dek, berangkat ya. Hati-hati ya sayang. Bagus sekali. Dapat izin dari suami ya kan, baguslah. Suaminya ridha. Mudah-mudahan adik dapat ilmu ya Dek. Nanti tolong sampaikan sama abang ya Dek, kata suaminya pula. Insya Allah Bang, kalau ada amalan yang baru nanti disampaikan sama Ustadz, ku kasih tahu abang, biar sama-sama kita masuk ke surga. Amin Dek. Cipika-cipiki ya Allah, romantisnya suami istri. Berangkatlah pergi wirid, jumpa sama kawan. Kak, apa kau kakak cantik kali, sama kau kok cantik kali ya Allah, berpelukan katanya. Pergi
Kita wirid ya Kak, iya di mana masjid? Ya Allah, hari ini paten nih Kak, ustadznya mantep ini katanya. Ku denger-denger ustadznya ganteng loh, kata ya Allah. Ih, udah senang hati. Bagus itu Bu, iya kan bagus, senang hati ya kan. Datang pergi wirid, ya Allah. Udah sampai ke masjid, ya kan, udahlah jumpa sama yang lain. Iya Allah Kak, saling salam-salaman. Ya Allah, silaturahmi kita mudah-mudahan gini terus lah. Ya iya, bagus. Siapa hari ini Kak tuan rumahnya? Kan wirid akbarnya ada tuan rumah. Oh iya, siapa? Wak Ngatiem. Ini Wak Ngatiem pula ya katanya. Enggak ada kan Wak Ngatiem sini kan, Bu? Kalau ada ini cuma sekedar nama. Wak Ngatiem ya udahlah mudah-mudahan lah katanya kan. Rupanya udahlah mulai wirid lah, dengar tausiah, paten, amalannya zikir, zikrullah yang disampaikan sama Ustadz tuh. Ibu-ibu banyak-banyak berzikir Bu, ya Bu ya. Supaya hati kita ini dicahayai oleh Allah, dapat penerangan. Bagus dia. Dapat ilmu, zikir. Kata Ustadz tuh tadi, masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkuruhu mislal hayy wal mayyit. Perumpamaan orang-orang yang mau berzikir kepada Allah dengan orang-orang yang tidak mau berzikir kepada Allah seperti orang hidup dan orang mati. Oh, berarti kita harus berzikir. Berzikir, paten dapat amalan. Udah Bu, bagus, dengar ceramah bagus, kusuk semuanya. Apa masalah yang timbul? Inilah yang bikin hancur nih. Begitu keluar dari masjid, udahlah mulailah rusak amalannya semua ya kan. Mulai aku jijik aja aku nengok Wak Ngatiem tuh lah. Kenapa? Kuenya keras-keras sekali tadi yang dikasihnya, ya Allah. Ubinya ubi apa lah itu? Ubi batu apa ubi kayu kata, ya Allah. Ya entahlah ini lontong, tapi udah kurasa tadi lontongnya dibilang. Kenapa lontong? Tauconya ya Allah, pedas sekali kata, ya Allah. Udangnya pakai udang kecepe dia buatnya. Ya Allah. Gara-gara makanan baru 2 langkah dari masjid hancur amal ibadah kita. Itu kan kejahatan mulut tuh Bu. Maka hati-hati mulut awak nih Bu. Ya Bu ya. Jangan sampai amal ibadah kita hancur gara-gara mulut kita Pak. Jangan sampai amal ibadah kita rusak gara-gara kebiasaan lisan kita yang suka mencaci, mengejek orang, mengucapkan kata-kata dusta. Ini sering kali ini paling sering nih. Apa contohnya Ustadz? Halo, Assalamualaikum, di mana Bang? Udah jalan nih, aku udah jalan nih katanya. Ya Allah, berjanji tapi udah terlambat. Bang, abang udah di mana sih Bang? Udah di jalan dari Kampung Lalang, padahal masih di rumah nongkrong. Ya Allah, tuh kebiasaan kita tuh. Hati-hati Pak. Bilang aja kenapa? Di mana Abang posisi? Di rumah, Dek. Abang tadi kesiangan bangun. Selesai masalah. Ini enggak pakai acara bohong. Hati-hati Pak, Bu. Kenapa Ustadz? Karena setiap ucapan itu Pak ada pertanggungjawabannya di sisi Allah. Karena setiap ungkapan perkataan kita itu Bu ada catatannya di sisi Allah Pak. Surah ke-50 surah Qaf di ayat yang ke-16, 17, 18 Allah sampaikan itu Pak. Bagaimana kuasanya Allah, bagaimana hebatnya ilmu Allah itu Pak. Allah menyatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalakkiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah Subhanahu wa taala, surah Qaf, surah yang ke-50 dalam Al-Qur'an di ayat 16, 17, 18. Apa kata Allah? Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang telah menciptakan manusia itu. Dan kami mengetahui apa-apa yang berbisik di dalam hati manusia itu. Ya Rabb. Yang berbisik, Bu, yang rahasia di dalam hati kita pun Allah tahu loh, Bu. Yang rahasia Allah tahu. Dan sesungguhnya kami sangat dekat dengan manusia, kata Allah. Bahkan lebih dekat dari urat batang leher mereka sendiri, kata Allah. Begitulah dekatnya Allah dengan kita. Dan sesungguhnya, kata Allah di ayat yang ke-17, idh yatalaqqal mutalakkiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Kami sudah utus, kami sudah tetapkan 2 makhluk kami yang mulia. Yang satu kami letakkan di sebelah kanan mereka, dan yang satu kami letakkan di sebelah kiri mereka untuk senantiasa mengawasi dan mencatat
setiap perbuatan mereka, kata Allah. Tuh peringatan untuk kita tuh, Bu. Kita hidup nih, ada yang mendampingi. Siapa mereka? Malaikat. Kanan dan kiri ada, Bu. Jadi jangan awak merasa awak nih, aku kan udah sembunyi nih, nggak ada yang tahu lah ini. Korupsi awak korupsi. Nggak ada yang tahu, ini ada yang tahu. Allah tahu. Malaikat-malaikat Allah tahu. Awak ngomongi orang berdua, Kak, ini jangan sampai ada yang bocor ya, ini rahasia penting nih. Ada apa? Kau mau tahu, Kak? Ya Allah, aku nggak nyangka loh, Kak. Kenapa sih, Dek? Ngeri kali loh, Kak. Ada apa sih, Dek? Ya Allah, Kak. Kakak mau tahu, Kak? Apa sih, Kak? Udah tadi mau tahu aja. Kak, ya Allah, Kak. Dia kan baru beli kereta baru, Kak. Kakak mau tahu, Kak? Kata. Dari mana uang itu dapat? Kau ini suka kali nyeritain orang. Kakak nggak tahu sih, kata. Ya Allah, ini kita rahasia berdua ya, Kak. Ya, kenapa? Dari mana dia dapat, katanya. Kakak mau tahu, Kak? Asik itu aja kau bilang, katanya. Uang itu, Kak, dia beli kereta, mau tahu, Kak? Suaminya, Kak, rupanya, Kak, agen, kata. Ya Allah, memfitnah orang, Bu. Padahal si suami itu tadi baru aja dapat rezeki, Bu, bonus dari kerjaan. Dibilangnya lah pula suami orang tuh agen. Ada orang model kayak gitu. Nyari-nyari salah orang aja. Ya, Bu, ya. Hati-hati, berdua ada yang mengawasi kita. Allah menyaksikan kita. Malaikat kanan kiri memperhatikan kita. Dan di ayat yang ke-18 Allah sebutkan siapa mereka. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah. Tidak ada ucapan yang keluar dari lisan manusia, perkataan yang keluar dari lisan manusia, kecuali ucapan, perkataan, perbuatannya itu senantiasa diawasi, dicatat oleh malaikat Allah yang bernama Raqib dan Atid, Bu. Raqib dan Atid selalu mengawasi kita, Bu. Hati-hati kita, Bu. Jangan suka kita menggibah, memfitnah orang. Ini fitnah nomor 1. Menjelek-jelekkan orang nomor 1. Apa tujuannya? Untuk menghancurkan nama baik orang. Orang memfitnah itu, Pak, kan tujuannya untuk menghancurkan nama baik orang. Iya. Difitnahnya orang, tak apa-apa diomonginya. Iya, supaya nama baik orang tuh hancur. Hinalah orang tuh di kampung tuh. Kenapa? Dijelek-jelekkannya, hancur nama baiknya. Udah jelek, riang gembira dia. Tercapai tujuanku. Ingat, ada pertanggungjawabannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hari ini tidak bertaubat dengan kebiasaan kita yang suka memburuk-burukkan orang, menggibah orang, memfitnah orang, mengadu domba orang, termasuklah kita nanti menjadi golongan orang-orang yang celaka, merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hancur amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita sia-sia, salat kita sia-sia, bacaan Quran kita sia-sia. Ibarat ember bocor, Bu, diisi tapi airnya tidak menetap, airnya mengalir pindah ke tempat orang lain. Seperti itulah perumpamaan orang-orang yang jahat dengan lisannya, Bu. Maka jangan sampai gara-gara lisan kita yang buruk, yang jelek, menghancurkan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah dalam Al-Quranul Karim, Allah memberikan peringatan, Bu. Perumpamaan untuk orang-orang yang suka menggunjing. Jelek perumpamaannya ini, Bu. Apa kata Allah? Al-Quran surah ke-49 Al-Hujarat. Di ayat yang ke-12 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zan. Inna ba'daz-zanni itsmu wa la tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah engkau suka berburuk sangka kepada saudaramu. Janganlah engkau suka berprasangka buruk kepada saudaramu. Janganlah engkau suka menggunjing saudaramu. Janganlah engkau suka memburuk-burukkan saudaramu, mengintip-ngintip keburukan saudaramu, menjelek-jelekkan saudaramu. Karena sesungguhnya
perbuatan itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumuh. Kata Allah, apakah engkau suka memakan bangkai daging saudaramu yang telah mati? Kata Allah. Maka orang yang suka menggibah itu ibarat orang yang memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Tentu engkau akan merasa jijik terhadapnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah, takutlah engkau kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha pengampun, lagi Maha penyayang. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Bu, pelajarannya bagi kita, kalaulah hari ini Bu, kalaulah hari semalam Bu, kalaulah hari-hari yang lalu-lalu Bu, sudah kita isi kebiasaan kita, mulut kita Bu, dengan melakukan perkara, perbuatan, kejahatan lisan Bu, yang mungkin kita sengaja atau mungkin tidak kita sengaja Pak, maka hari depan jangan kita buat lagi Bu. Bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya kita mau bertaubat Bu. Walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan Bu, kalau kita mau bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan ampunannya kepada kita Bu. Ini janji Allah Bu. Kalau kita mau bertaubat, Allah pasti akan memberikan ampunannya kepada kita Bu. Ini janji Allah. Al-Quran yang menyatakan, surah yang ke-66 At-Tahrim, di ayat yang ke-8 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Kalau dulu hobimu suka menggibah, kalau dulu hobimu suka mencaci, kalau dulu hobimu suka dusta, kalau dulu hobimu suka menggunjing, maka tinggalkan itu semua. Bertaubat kepada Allah, minta ampun sama Allah. Ya Allah, dulu aku nggak tahu ya Allah, dulu kebiasaan mulutku ya Allah, suka menggibah ya orang ya Allah, nyerita ya orang satu kampung ya Allah. Kalaulah engkau tak mengampuni dosaku ya Allah, masuklah aku dalam kategori orang-orang yang celaka ya Allah. Minta ampun sama Allah. Menyesali perbuatan kita. Ya Allah, hamba menyesal ya Allah. Hamba menyesal ya Allah, dunia akhirat hamba menyesal ya Allah. Dari lubuk hati hamba yang paling dalam, hamba mengakui penyesalan hamba ya Allah kepadamu ya Allah. Atas perbuatan-perbuatan hamba dulu yang suka menceritai orang. Kemudian apa syarat taubat itu? Isi hari-hari depan dengan amal kebaikanmu. Mudah-mudahan taubat kita itu diterima oleh Allah. Kalau kamu sudah bertaubat, kata Allah, niscaya, ini jaminan Allah nih, Allah akan mengampuni dosa-dosamu, kata Allah. Allah akan mengangkat dosa-dosamu, kata Allah. Dan kalau kau sudah diampunkan oleh Allah, niscaya engkau akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, kata Allah. Yang penuh dengan kenikmatan, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Hari itu adalah hari di mana Allah tidak akan mengecewakan para nabi dan orang-orang beriman yang ikut beserta dengan para nabi. Karena hari itu terpancar cahaya dari wajah mereka, dari sebelah kanan mereka. Mereka berkata kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Maka dibaca tubuh doanya. Apa artinya? Ya Rabb, sempurnakan bagi kami cahaya kami ya Rabb, dan ampunilah dosa kami ya Rabb. Sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu.
doa dalam Al-Quran itu, Bu. Tadi kita baca waktu sholat, Bu. Pendek doanya. Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ibu nanti bisa melihatnya di dalam Al-Quran surah ke-66, surah At-Tahrim ayat ke-8. Di ujung ayatnya tertulislah doa tersebut, Bu. Doa orang-orang beriman untuk minta diberikan cahaya oleh Allah, Bu. Ingat, cahaya itu kita butuhkan, Bu. Nanti dikumpulkanlah manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, Bu. Triliunan manusia, Bu. Jutaan triliun manusia, Bu. Hari ini kita dikumpulkan, Bu, di tanah suci Mekah, Bu. 7 juta orang atau 8 juta orang sebelum Covid, Bu. Lepas kita dari rombongan, capek kita nyarinya. Betul nggak, Bu? Mencarinya itu, mau menyasar-nyasar. Apalagi nanti, itu perumpamaannya, Bu. Ketika Allah kumpulkan, bangkitkan seluruh manusia di padang mahsyar. Jutaan ribu triliun manusia dikumpulkan oleh Allah. Yang kata Allah dalam Al-Quran, surah ke-80 Abasa, ayat 34 sampai 38, Allah mengatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sa'nu yughni. Allah memberikan gambaran. Apa kata Allah? Akan datang masanya, kata Allah, ketika nanti manusia lari dari saudaranya. Itulah di padang mahsyar tuh. Lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Lari dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani. Lari dari anak dan istri-istrinya. Likulli imri'im minhum yauma idzin sa'nu yughni. Hari itu manusia disibukkan dengan urusan mereka masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, takutlah kita sama Allah, Bu. Maka hari ini, Bu, keluarga kita, anak kita, suami kita, ajak untuk tunduk kepada Allah, Bu. Oh Bang, kita udah lama kalilah nikah, Bang. Udah 25 tahun nikah, Bang. Tapi ku tengok abang kok gak pernah sholat sih, Bang. Padahal Allah udah ngasih sama abang kebaikan. Pangkat abang tinggi, jabatan abang hebat. Harta abang banyak. Tengoklah Bang, kita Bang dikasih kemewahan dunia sama Allah. Tengok rumah kita besar. Anak kita sehat-sehat, Bang. Tapi abang kok gak pernah sih, Bang, mau sujud sama Allah, Bang. Sholatlah, Bang. Nangis pun gak apa-apa lah, Bu. Nangis. Ngajak keluarga kita untuk taat kepada Allah gak apa-apa, Bu. Oh, anak-anakku. Tolonglah, nak. Sholatlah, nak. Jangan hari ini kok gak mau sholat, nak. Tolonglah, mama, nak. Sholat, nak. Sholat. Jangan gak sholat, nak. Kalau hari ini mama masih hidup aja kok nggak mau sholat, nak. Kayak mana nanti kalau mama udah mati, nak? Siapa yang doai mama, nak? Nangis pun nggak apa-apa, Bu. Untuk kebaikan. Sholatlah, nak. Ke masjid lah, nak. Masjid kita besar itu, nak. Datangi masjid, nak. Nangis nggak apa-apa, Bu. Lebih bagus kita menangis sekarang daripada kita nanti menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada artinya, Bu. Darah pun yang keluar dari bola mata kita tidak ada maknanya. Tidak ada penyesalan. Mumpung kita masih hidup, Bu. Ajak keluarga kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang beriman itu, Bu, berkata butuh cahaya. Butuh cahaya dari Allah. Berkumpul manusia 7 triliun orang. Bagaimana Rasul kenal sama kita? Rasul nggak pernah jumpa sama kita untuk memberikan syafaatnya kepada kita yang selalu istiqomah iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasul bisa mengenali kita umatnya itu dengan melihat cahaya yang terlihat dari bekas sujud kita, Bu. Maka kita minta atau doa sama Allah. Ya Rabb, Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb, sempurnakan bagi kami cahaya kami, ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Rabb. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Dengan cahaya kita semakin terang, insya Allah
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenali kita, Bu. Karena Rasul nanti pada hari kiamat adalah manusia yang paling sibuk, Bu. Sibuk kenapa? Bukan sibuk mengurusi keluarganya, Bu. Sibuk mengurusi kita umatnya, Bu. Mencari-cari kita ummati katanya. Dijemputnya kita, Bu, ditolongnya kita, Bu, untuk memberikan syafaat kepada kita umatnya, Bu. Maka kita butuh syafaat dari Rasul. Maka untuk memberikan cahaya ke wajah kita, senantiasalah kita memohon, bermunajat kepada Allah. Salah satu doa yang bisa kita amalkan, doa yang ada dalam surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat yang ke-8, Bu. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Bagaimana cara orang beriman yang lain untuk bisa memperoleh cahaya yang baik? Ustadz, sering datang ke masjid. Sering datang ke masjid, Bu. Karena kata Rasul, basyiril masaina ilal masajid bin nurit tami yaumal qiyamah. Sampaikan berita gembira bagi orang-orang yang suka melangkahkan kakinya ke masjid, bin nurit tami yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat mereka akan diberikan cahaya yang sempurna oleh Allahu Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Subhanahu wa taala, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allahu Subhanahu wa taala, golongan manusia yang kedua yang mereka dirindukan oleh surganya Allah itu adalah orang-orang yang selalu menjaga lisan mereka, Bu. Hari ini mari kita isi lisan kita, Bu, dengan selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Banyak-banyak kita membaca Quran, zikrullah, banyak-banyak kita berzikir kepada Allah, Bu. Basahi lisan kita dengan zikir. Jangan basahi lisan kita dengan ungkapan-ucapan yang buruk-buruk, Bu. Lebih bagus kita diam daripada kita menceritakan orang, Bu. Lebih bagus kita diam daripada kita menggibahi orang, Pak. Rugi kita, Pak. Rasul yang bilang, kata Rasul dalam sabdanya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kata baginda Rasul. Barang siapa yang benar keimanannya kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia senantiasa memuliakan saudaranya. Saudara kita siapa, Pak? Orang-orang yang beriman, tetangga kita, kerabat kita, muliakan mereka. Jangan hinakan mereka. Jangan ceritai aib mereka, Bu. Tutup aib mereka, Pak, Bu. Jangan jelek-jelekkan mereka, Bu. Tapi muliakanlah mereka. Itu pesan baginda Rasul. Kalau kita memang benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah saudaramu. Yang kedua, kalau kamu memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamumu. Ada tamu datang, kita muliakan. Jangan ada tamu datang, kita permuti, jangan, Bu. Itu sunnah Nabi, Bu. Ada tamu datang, dari tebing tinggi datang, jauh, perjalanan macet. Ya, Bu, ya. Muliakan ya, begitu sampai rumah, Kak, nyampe Kakak, duduk, Kak. Ya Allah, Kak, duduk, bagus. Sapa dia dengan ramah. Kalau ada air minum, letakkan air. Ini Kak minum dulu, Kak, capek lah Kakak aus. Kalau ada pisang goreng, keluarkan pisang gorengnya. Ini Kak ada pisang goreng baru dimasak, Kak, mudah-mudahan enak, Kak. Sambut dia dengan hangat. Jangan awak tamu datang jauh-jauh dari tebing tinggi. Begitu nyampe rumah awak masuk jauh pula ke dalam. Diinterogasi dulu, setengah jam diinterogasi. Dari mana Kakak? Dari rumah Kakak. Iya. Sama siapa Kakak? Ini sama anak-anak. Jam berapa dari rumah, Kak? Jam segini. Naik apa tadi, Kak? Naik ini. Angkotnya macet, Kak. Macet. Upahnya kayak wartawan. Nanya, ya Allah. Mulut orang kering. Air minum gak keluar juga, ya Allah. Jangan, Bu. Tapi muliakan dia dulu. Duduk, Kak, ya Allah. Ambil kursi. Kasih minumnya, ya Allah. Itu memuliakan tamu namanya, Bu. Kemudian apa yang ketiga pesan Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kamu memang benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Kata-kata yang benar, yang sopan. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, kata baginda Rasul,
diam sajalah. Bagus diam. Jangan cakap, diam aja kita, Bu. Lebih baik diam daripada ketika kita berbicara, kita memfitnah orang. Ketika kita ngomong, kita menggibah orang, Bu. Oleh karena itu, kesimpulannya pada pagi hari yang mulia ini, Bu, mari, Bu, kalau kita ingin masuk ke dalam jannahnya Allah, udah dua, Bu, yang kita ketahui. Yang pertama, talil Quran, baca Al-Quran, Bu. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Amalan yang paling sederhana, habis sholat, jangan pernah lepaskan, Bu. Baca ayatul kursi ya, Bu, ya. Diamalkan ya, Bu. Sampai kita mati nanti baca ayatul kursi, Bu. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, Bu. Itu amalan yang pertama. Yang kedua, Bu, jaga lisan kita, Bu. Jangan ngomong yang buruk-buruk, Bu. Pak, jangan ngomong yang jelek-jelek, Pak. Ucapkan ucapan yang baik-baik, Pak. Jangan suka menceritain orang, Pak. Tapi introspeksi diri kita sendiri. Cari kelemahan kita sendiri. Karena kata baginda Rasul, orang yang menyibukkan dirinya dengan kesibukan mencari aibnya itu lebih baik di sisi Allah daripada dia menceritakan orang lain. Oleh karena itu, dengan kita menjaga lisan kita, selalu mengucapkan ucapan yang baik-baik, mudah-mudahan Allah ridha kepada kita. Mudah-mudahan Allah cinta kepada kita. Mudah-mudahan Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, Pak. Itulah yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini dulu, Pak, pertemuan kita. Mudah-mudahan dengan waktu dan kesempatan akan kita sambung kaji kita, Pak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, bisa menjadi pelajaran kepada kita semua, terutama kepada saya yang menyampaikan, Pak. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita, hidayah kepada kita, pertolongan kepada kita, naungannya kepada kita, hingga kita menjadi orang-orang yang istiqomah dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saya memohonkan keampunan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudara, Izin, Pak. sudah disampaikan mengenai 4 golongan manusia di dalam surga. Salah satunya tadi adalah orang-orang yang menjaga lisannya. Jadi itu mungkin ada yang ditanyakan pada Bapak Ibu, saya silakan sebelum kita tutup dengan doa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Baik, terima kasih Bu udah menyampaikan pertanyaan yang sangat baik ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tadi bertanya, saya punya cucu, yang cucu itu kebetulan diurus dari kecil ya Bu ya, diurus dari kecil. Kemudian cucunya itu kalau setelah sholat selalulah mendoakan nenek dan kakeknya aja. Kenapa enggak mendoakan ayah dan bundanya? Begitu ya Bu ya. Oh, iya. Jadi nggak ada kesalahan di sana Bu, nggak ada masalah ya Bu ya. Doa kepada nenek, doa kepada kakek, doa kepada ayah dan bunda manapun urutannya. Yang pertama itu doa itu baik ya Bu ya. Doa itu tetap baik Bu. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. La yaruddul qada'u ilad du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Makanya kita baca doa. Kalau perkara cucu ibu lebih mengutamakan ibu, alhamdulillah selaku neneknya ya kan. Berarti ikatan kasih sayangnya itu erat ya Bu ya. Tapi yakin dan percayalah, setiap apa yang kita mintakan kepada Allah itu pasti akan didengar oleh Allah. Selagi yang kita minta itu baik, Pak. Selagi yang kita minta itu bagus, thayyib. Jangan yang awak minta itu yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Oh, mudah-mudahan wak buyung masuklah ke dalam sumur mati kau. Jangan ya. Tak terkabul tuh doanya. Nanti awak yang masuk sumur sendiri. Ya. Jadi
Ya, cucu. Ya, alhamdulillah anak soleh, Bu. Mantap ya. Cucunya, cucu yang soleh bagus ya. Cucu yang soleh. Orang tuanya masih ada, Bu. Yang satu udah nggak ada ya. Maka berdoalah sebagai anak yang soleh, nih anak generasi muda nih kan. Berdoa selalu kepada Allah. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatun jariyah, aw ilmin yantafa'u bih, aw waladun sholiha yad'ulah. Apabila mati anak Adam, terputus seluruh amal ibadahnya kecuali tiga perkara. Apa itu? Yang pertama shadaqatun jariyah. Waktu hidup sedekah ke masjid. Itu nanti kajian kita yang lalu insyaallah. Kemudian berinfak ke rumah tahfiz, ke rumah jompo, ada tetangga yang susah dikasih. Ada tetangga yatim piatu dikasih sayur, makanan, jangan dilewek-lewei. Ini udah nggak ngasih, ngejek-ngejek, jangan ya. Itu shadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, Pak. Anak kita diajarkan ngaji, alif bata. Walaupun kita nggak pala pandai-pandai kali, ajarkan, Bu. Mudah-mudahan dari dasar rumah kita itu kan pesantren pertama bagi orang beriman, Bu ya. Rumah kita tuh dulu, Bu. Diajarkan adab anak kita, oh nak, kalau ada orang tua nak, tangannya ya nak, sopan ya nak, jangan suka ngelewat-ngelewati orang tua. Itu kan ilmu tuh, Pak, adab tuh. Ya, kemudian mengucapkan salam nak, kalau ada orang tua, kalau ada saudara kita ucapkan salam nak, assalamualaikum wa. Kalau mau masuk rumah ucapkan salam, itu ilmu itu. Anak kita ini kan ibarat kertas putih, nggak tahu apa-apa. Kita orang tuanya yang membuat dia jadi Nasrani, Yahudi, Majusi, kata Nabi, ada sabdanya tuh. Maka ibarat kertas putih itu, yang menggoreskan tinta itu kita orang tuanya, kita yang membentuk. Kalau kita bentuk dia jadi rampok, maling, copet, jadi copet ya. Tapi kalau kita bentuk dia jadi orang soleh dia, Pak, Bu, yakin dan percayalah. Anak bapak nih insya Allah kan, diajak ke masjid, bagus. Ngantuk lah Ustaz anakku, ya nggak apa-apa ngantuk. Jangan diusir. Aku jijik kali aku nengoknya, betul lah. Mentang-mentang pengurus masjid, ya kan, lagak kali. Orang sholat anak-anak diusir. Kau pikir kau aja yang hidup selamanya. Hei, friend, tobat kau sikit. Anak-anak inilah calon generasi penerus nih, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan apa? Udah jelas kita masih hidup, ya kan ayahanda? Entah udah masuk liang lahat, inilah generasi penerus. Orang ini nanti yang imam di masjid nih. Maka dikasih tempat, diarahkan, ini enggak diusir. Aku pengurus katanya. Mentang baru jadi pengurus saja ada sombong. Nggak boleh kayak gitu. Tapi bukan di sini yang aku bilang. Di sini aku sering sholat isya, sholat sini, anak-anak di situ. Walaupun anak-anak di sini baik-baik, ya kan. Ya kan, di sini kalau sholat anak-anaknya paten, ya kan. Nggak apa-apa, biarin aja. Anak-anak namanya, ya kan. Ada yang ngarahkan, jangan ya anak, ini rumah Allah. Tuh, ilmu tuh, Bu. Walaupun hanya nasihat yang kita sampaikan, nak. Ngaji ya, nak ya. Ilmu tuh. Yang ketiga apa? Awaladun solihah yad'ulah. Anak soleh yang selalu mendoakan. Anak soleh mendoakan ayah maknya. Oh ya Allah, nggak pandai bahasa Arab ya nggak apa-apa. Ampunilah dosa makku ya Allah. Dulu dia waktu masih ada ya Allah. Capek kali ngurusi aku ya Allah. Lupa dia sholat gara-garanya bawain aku ya Allah. Ditinggalkannya amalannya ya Allah gara-gara dia ngurusi aku ya Allah. 9 bulan 10 hari aku dikandung di perutnya ya Allah. Sakit dalam keadaan sakit, wahnan ala wahniu. Ayahku ya Allah, peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala ya Allah. Nyari makan yang halal untuk bisa membiayaiku ya Allah. Maka anak itu wajiblah membalas ayahnya dengan apa? Selalu mendoakannya. Kalau ayahnya udah nggak ada, Pak. Ayah kita ini kan belum, saya udah nggak ada lagi ayah saya, Bu. Doailah. Itu bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Maka kita bentuk anak kita dari kecil. Oh nak, sholat ke masjid. Oh nak, doa ya nak. Kayak mana doanya, mak? Allahumma firli wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ajari dulu, Bu. Yang ringan-ringan doanya. Ajari yang baik-baik. Mudah-mudahan anak kita jadi anak soleh. Paten cucu ibu mau mendoakan. Ya Bu ya. Jadi saya rasa nggak ada masalah Bu. Doa duluan neneknya, duluan kakeknya, duluan
duluan, belakangan maknya nggak apa-apa. Ya Bu. Kalau dia doanya Allahumma firli wali walidayya, kan orang tuaku, kedua orang tuaku, ya kan Bu. Kecuali diungkapkannya dengan bahasa Indonesia, ya Allah ampunilah nenekku, ya Allah kakekku juga, ya Allah mamaku belakangan, nggak apa-apa juga. Ayah dan bapakku belakangan, ya Allah. Najir masjid yang duluan, nggak apa-apa, ya kan Pak Najir. Alhamdulillah didoain, ya kan. Pak Ashab, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah. Bagus. Banyak-banyak doa ya orang, Pak. Jangan pelit sama doa. Karena doa yang baik-baik yang kita lontarkan kepada orang, doa itu kembali kepada kita. Ya Allah, lapangkanlah rezeki Pak Ashab, ya Allah. Sehat-sehatkanlah dia, ya Allah. Dia berdakwah, ya Allah. Memang tidak melalui bil lisan, tapi dia berdakwah lewat media, ya Allah. Sekali cekrek, ratusan orang menengok. Kan alhamdulillah. Makanya lain, dakwah kita masing-masing, Bu. Ibu dakwah kepada anak, dakwah itu, Bu. Wajib kita berdakwah. Anak kita dakwahi. Oh nak, sholat nak, itu bentuk dakwah itu, Bu. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Saling memberikan nasihat di dalam kebenaran, saling memberikan nasihat di dalam kesabaran. Pak Najir dakwahnya lain. Jemaahku datanglah ke masjid, kita makmurkan masjid, bentuk dakwah itu. Bukan hanya megang mic ceramah, enggak. Apalagi ustadz nih, ngeri kali nih Pak pertanggungjawabannya. Ya, jangan Bapak bilang, Ustadz enak lah, cakap 1 jam cair, apa cair? 2 kali awak kena bante nanti. Ada dalilnya Pak. Kata Rasul dalam sabdanya, sedikit lagi Bu ya. Ra'aitu lailatan usriya bi rijalan tuqridu safahum bimaqaridim minnar. Fakultu man haula ya Jibril. Qala haula ila illadhi khutuba ummatikal ladina yakulu nama la yaf'alun. Kata baginda Rasul, sesungguhnya ketika aku dulu di Isra Mi'rajkan, kata baginda Rasul, aku melihat sekelompok laki-laki yang dibilang Bu, rijalun, laki-laki, yang mereka menggaruk-garuk mulut mereka sendiri dengan penggaruk yang berasal dari neraka jahanam. Aku bertanya kepada Jibril, fakultu man haula ya Jibril, siapa mereka ya Jibril? Maka Jibril menjawab, khutuba ummatikal ladzina yaquluna ma la yaf'alun. Mereka adalah golongan umatmu yang ahli berpidato, katanya. Jago kali tausiah, katanya. Jago kali ceramah, katanya. Tapi apa yang mereka ceramahkan tidak sesuai dengan perbuatan mereka. Ya Rabbi, kami lah ini Pak. Ngeri kali pun aku ngomong jadinya. Nyuruh orang sholat berjemaah, awak sholatnya nggak berjemaah, hati-hati. Nyuruh orang sedekah, awak pelitnya minta ampun, hati-hati. Ustadz lah itu, betul. Nyuruh orang silaturahmi, awak putus silaturahmi, hati-hati. Kan ustadz tuh ya kan, guru-guru, kena tuh. Khutuba ummatikal ladzina yaquluna ma la yaf'alun. Mereka adalah golongan umatmu yang ahli pidato, ahli ceramah, ahli bertausiah, ahli nasihati orang, tapi ucapan mereka tidak sesuai dengan perbuatan mereka. Hati-hati ya. Nyuruh orang jangan main judi, dia main judi taruhan bola, Real Madrid lawan Barcelona, El Clasico katanya. Kena kau nanti ya kan. Aku ngasih tahu aja, nak bante kau nanti, termasuk aku. Makanya gitu. Jangan ibu bilang enak lah Ustadz, cakap dikasih teh manis, habis itu cair pulangnya. Mak, cerita cair-cair aja. Ya kan, bukan cair aja Bu masalahnya. Pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu ya. Udah ya Bu. Ibu. Cukup ya Bu ya? Cukup ya Bu? Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.